Boleh tahu gak nih Kak, rate tingkat stresnya Kakak selama menjadi mahasiswa FK sejauh ini dari 1 sampai 10 berapa nih Kak? Oke, kalau aku sih relatif santai ya, kecuali baru-baru ini tapi kecuali baru-baru ini ada hal yang menampar itu. Halo Linguis, kembali lagi bersama Sidak. Seperti yang kita ketahui, akan dimulai semester baru mahasiswa baru FK Unair. Kalian kepo nggak sih apa aja perlengkapan anak FK Unair seperti iPad atau mungkin persiapan mental? So what are you waiting for? Bersama Lingua, yuk kita kepoin teman-teman FK Unair tentang starter pack mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Halo Kak, bisa diperkenalkan nama dan angkatan berapa? Halo, nama aku Muhammad Iqbal, bisa dipanggil Iqbal, aku dari angkatan 2022. Oke, jadi kenalin, namaku Ilyas dari angkatan 2022. Halo, kenalin aku Richita dari angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan aku Natania dari angkatan 23. Aku Yohanes dari angkatan kedokteran 2023. Kenalin, namaku Erlangga Solehen, dipanggil Angga dari angkatan 2023. Baik, Angga sendiri angkatan 2023, berarti memang kurang lebih udah 1 tahun ya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Menurut Angga sendiri nih, perlengkapan anak FK, apalagi yang kita ketahui yang katanya tuh wajib, perlu nggak sih iPad atau mungkin semacam tablet? Kalau aku sendiri masih make ya buat iPad tuh, soalnya aku pakai tablet sih sebenarnya buat kayak nyoret-nyoret PPT di kelas seperti itu sih. Oke, kalau menurutku sendiri sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Maksudnya bukan suatu kebutuhan primer ya, tapi kayak ada beberapa mata kuliah kayak anatomi kayak gitu kan lebih enak kayak nyoret-nyoret langsung di gambarnya ya. Jadinya ya itu bisa cukup membantu, tapi nggak harus sih. Kayak belajar itu buka materi itu bisa lewat manapun, laptop, bahkan kayak HP aja sebenarnya bisa gitu ya, baca materi. Kalau dari Kak Cita gimana? Menurutku sama sih, nggak perlu amat, cuman kalau ada ya itu akan sangat membantu. Oh ya, jadi pertama-tama menurutku tuh tergantung kebutuhan ya. Kalau misal kayak di posisiku aku lumayan suka pakai laptop, soalnya lebih diverse gitu penggunaannya. Jadi misal aku mau ngedit atau misal aku mau buat paper, itu pastinya kita nggak bisa pakai iPad kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau ikut kuliah, itu penting banget iPad, karena kan biasanya dosen pakai PPT. Nah terus kita biasanya langsung coret-coret. Tapi kalau misal kalian kayak belum butuh buat paper atau hal-hal yang rumit, itu menurutku nggak apa-apa kalian invest di iPad. Tapi kalau memang kalian ingin kebutuhan yang lebih banyak, laptop pun bisa sih sebenarnya buat nyatet juga. Kalau dulu aku memang sih nggak punya iPad ya, tapi kalau untuk laptop itu sepertinya kayaknya untuk buat kuliah, kalau mungkin masih belum ada biaya sih nggak apa ya, tapi menurutku yang pertama banget itu laptop sih. Jadi kalau mungkin laptop udah punya, bisa buat nyicil buat beli iPad. Soalnya kan kalau laptop itu ada beberapa aplikasi atau itu yang di iPad tuh kayak kurang kompatibel, jadi perlu laptop gitu. Sebenarnya sih nggak perlu, cuman ya memang karena keadaan kita memang harus membutuhkan iPad biar nyatetnya lebih gampang, terus juga kita bisa rekam video, dan juga memang rata-rata anak FK itu ya pada bawa iPad semua gitu, nggak ada yang nulis kertas lagi gitu. Oke, jadi memang sesuai kebutuhan ini ya Kak. Selanjutnya Kak Iqbal sendiri prefer laptop atau mungkin tetap tablet nih? Sebenarnya tergantung. Kalau misalkan di masa aku sekarang, aku mungkin lebih prefer laptop. Kenapa? Karena aku di sini butuh untuk yang namanya skripsian ya kan. Tapi kalau misalkan untuk kuliah, of course lebih enak pakai laptop karena bisa langsung coret-coret. Kalau aku masih prefer laptop, soalnya masih banyak yang harus dikerjain selain nyoret PPT sih gitu. Ya. Jadi memang sesuai kebutuhan Angga sendiri. Selanjutnya nih Angga, yang kita ketahui sebagai mahasiswa FK, bukunya itu tebel-tebel yang kita udah nggak tahu berapa pages lagi. Perlu nggak sih Angga beli textbook atau mungkin Angga prefer ebook? Itu tergantung setiap orang sih, tapi kalau dari aku, karena aku nggak bisa kayak baca di layar terlalu lama, jadi aku harus pakai textbook meskipun setebel apapun itu. Sebenarnya banyak banget ebook yang udah di-share kan. Nah itu menurutku juga helpful banget, khususnya kalau misal kayak KAL, itu kan bakal tebel banget gitu kan ya. Tapi kalau menurutku yang penting banget buat dibeli kayak textbook benerannya itu di anatomi sih. Soalnya kan kita benar-benar butuh visualisasinya, dan mungkin kalau di ruang praktikum itu kita kan harus benar-benar bawa bukunya ya, kita nggak boleh bawa iPad, dan lebih disarankan biar nggak kotor juga kan. Jadi mungkin kalau textbook itu opsional, dan kayak yang paling penting cuma dipakai pas anatomi sih sejauh ini.
Sebenarnya kalau textbook ya sebenarnya lebih enak ya, tergantung orangnya juga, sebenarnya lebih enak buat dibaca. Cuman kalau misalkan e-book juga ya paling kita lebih sering pakai e-book sih, karena juga lebih praktis kan, kita cuma bawa iPad doang, jadi tinggal baca-baca dari iPad itu, jadi e-book. Oke, kalau aku pribadi ya, aku belum pernah punya textbook fisik sampai semester 4 sekarang. Jadinya aku selalu pakai e-book sih. Kalau aku punya textbook fisik yang tebel banget, dan jujur aku nggak pakai sih sampai sekarang, nggak pernah aku selesain. Ya itu maybe karena aku prefer kalau nyari itu di ebook, aku prefer bisa aku bawa kemana-mana itu ebook gitu. Jadi kembali ke orang masing-masing ya. Cuman kalau kamu memang kamu lebih prefer buat melihat buku fisik, emang kamu suka baca buku gitu ya, nggak ada salahnya juga. Tapi kalau harus atau enggak, menurutku nggak harus sih. Jadi memang kembali lagi ke metode belajarnya masing-masing. Selanjutnya nih Kak, sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, kita tahu dong kalau misal kita ada ciri khas alat kesehatan. Nah, perlu nggak sih Kak kita beli sendiri alat kesehatan itu? Oke, kalau misalnya dari aku sih sebenarnya perlu sih. Kalau misalnya kadang kan kita ada mata kuliah Tramed ya, keterampilan medis, di mana kalau misalnya kita punya alat sendiri tuh kita bisa latihan sendiri bareng teman kayak gitu-gitu. Walaupun sebenarnya lagi-lagi ya itu bisa minjem juga, dan kalau misalnya pas lagi sesi keterampilan medis di kuliah juga kan disediakan oleh kampus. Kalau menurutku perlu sih, karena aku butuh latihan sendiri gitu. Apalagi kalau aku anak kos kan, aku butuh latihan. Kayak kalau bergantung terus minjem temen terus, minjem cutting juga aku pribadi aku agak gak enak. Jadi prefer aku punya gitu. Kalau menurutku sih perlu ya, tapi mungkin speknya nggak terlalu yang bagus-bagus, nggak apa-apa. Karena kalau ada keterampilan medik tuh kan memang kita harus bisa ya gitu. Sebenarnya tergantung ya dari semester berapa, karena tiap semester itu punya perlengkapannya sendiri-sendiri untuk apalagi untuk ujian-ujian kayak Tramed yang kayak aku barusan ujian itu. Tapi kalau misalkan perlu ya lebih baik disiapkan, tapi nggak perlu kayak dibawa tiap hari kok. Paling ya siap sedia aja kayak gitu. Oke. Sepengetahuanku juga ini Kak Iqbal nih sepuh pengabdian masyarakat nih, jadinya pasti perlu juga nggak sih Kak alkes itu? Gimana menurut Kak Iqbal? Ya sebenarnya alkes ini digunain untuk latihan ya, dimana kalau misalkan aku suka banget terjun ke masyarakat, aku suka banget bersosialisasi dan melakukan pengecekan, ya pastinya aku butuh latihan gitulah, entah tensi, entah MCU, apa gula darah, asam urat, kolesterol. Jadi ya aku pasti ada kok buat alat di rumah. Kalau misalnya di kegiatan pengabdian masyarakat sendiri kan emang kadang kita memang butuh kayak alat-alat kayak tensi sendiri, terus ya kayak stetoskop sendiri, biar kayak pas pengmas kegiatan-kegiatan kayak itu udah ada gitu, udah siap. Oke, selain perlengkapan kita juga tentu dong Kak harus persiapin isinya. Menurut Kak Iqbal sebelum masuk menjadi sebagai mahasiswa FK itu perlu nggak sih siapin belajar dulu materi-materi FK? Wah, ini perlu banget, apalagi buat teman-teman yang mungkin mau masuk FK. Aku punya saran buat kalian ya, kalian kencengin buat belajarnya juga, karena memang nggak bisa semua orang ya masuk FK ya. Jadi ya belajarnya harus kenceng juga, harus telaten juga, dan juga ya nggak boleh malas-malasan lah kalau kayak gitu. Kalau buat materi sebelum masuk ke FK sih wajib banget sih menurutku, karena di FK itu kalau misalnya kita nggak nyicil dari awal nggak bakal nutut gitu, meskipun di kelas itu pasti jadwalnya padat banget, belum lagi kegiatan yang lain gitu. Nah sebenarnya menurut aku ini penting banget ya, tapi kayak kadang-kadang kita tuh orang-orangnya SKS banget karena banyaknya materi. Nah tapi justru menurutku kalau kalian masih baru masuk di FK, dibiasain aja buat nyiapin materinya, jangan kayak ya kadang kalau saat kita procrastinate terus kita benar-benar nyiapin waktu dengan ujian, itu stres banget dan menurutku kurang optimal. Kalau aku pengalaman enggak kayak aku nggak pernah nyicil materi, jadi kayak ya udah kayak liburan dulu aja, santuy dulu aja gitu ya. Kalau Kak Cita gimana? Sama sih, menurutku justru ketika kamu belum menjadi anak FK, udah kamu nikmatin dulu aja sebelum kamu masuk jadi lingkungan FK yang kayak sangat hektik banget. Nikmatin dulu lah, kayak tapi nggak apa-apa sih kalau kamu mau nyicil juga. Aku juga ada teman yang nyicil, nggak apa-apa. Ya head start gitu, ya it won't hurt. Cuman kalau aku sendiri prefer enggak. Kemudian nih Kak, dengar-dengar di FK juga ada bimbel yang harganya tuh udah nggak tahu katanya berapa juta itu. Menurut Kakak perlu nggak bimbel itu? Oke, kalau misalnya ditanya perlu apa enggak, tentunya itu kan tergantung masing-masing ya. Kan diri kita sendiri yang mengetahui apakah kita perlu apa enggak. Kalau aku pribadi aku nggak pernah ikut. Tapi kalau misalnya mungkin nanti ada beberapa teman-teman yang emang kayak oh ya aku merasa aku butuh bimbel dan kayak merasa bimbel itu ngebantu, ya silakan aja sebenarnya Kak. Ya inilah personal masing-masing gitu ya. Sama.
Aku ya gak pernah ikut dan aku tidak berencana untuk ikut sih. Mungkin kalau persiapan UKM PPD beda lagi ya. Cuman kalau sebagai anak FK buat masuk pertama, aku sih enggak. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi tuh ya nggak perlu sih. Kenapa? Karena menurutku dari kuliah-kuliah yang sudah diberikan dosen, terus juga ada PowerPoint yang pasti PowerPoint dari yang kasih dosen itu sudah mencakup hal-hal yang perlu kita ketahui, materi-materi yang perlu kita ketahui. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan ikut bimbel-bimbel, cuman ya tergantung apakah mampu atau tidak dan juga apakah ada waktu atau tidak. Jadi kalau misalkan menurut aku, apalagi udah semester pertengahan mau akhir ini, ya bisa dikencengin buat baca-baca PPT dosen karena itu bakalan membantu banget buat ujian. Kalau dari aku sih tergantung ya. Kalau misalnya aku dulu semester 1 mungkin karena aku masih pembiasaan, mungkin aku pernah nyoba. Dan semakin bertambahnya semester tuh nanti kalian akan semakin sibuk. Jadi kalau dari aku sendiri tuh tergantung kebutuhan kalian gitu. Oh, jadi memang kembali kebutuhan. Jadi nggak perlu dipaksakan gitu ya nggak? Oke, selanjutnya last but not least, sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, perlu nggak sih nggak nyiapin mental? Oh perlu dong, harus. Karena tenaga medis tidak ada yang lemah. Wah, kalau mental sih harus ya, karena ya emang kita kan harus sudah dewasa. Kita juga dosen-dosennya juga kadang-kadang ada yang enak, ada yang nggak enak. Apalagi kan aku barusan selesai ujian terakhir itu kayak rasanya wah pressure banget gitu, kayak ditanyain ini, ditanyain itu, harus ngelakuin ini, ngelakuin itu. Jadi ya siapkanlah mentalnya. Jadi kayak aku bukan mau menakut-nakuti, cuman ya memang kita sudah dewasa, kita tahu harus seperti apa. Jadi ya siap-siap aja sih. Perlu ya, karena gini kan kayak adaptasi dari SMA ke kuliah itu kan pasti kan butuh kayak lingkungannya berbeda, kayak apalagi kalau misalnya yang kayak anak-anak yang ngekos gitu yang biasanya bareng sama orang tua, terusnya kayak di sini hidup sendiri dan kayak ketemu nggak kenal siapa-siapa misal kayak itu, ya itu perlu pastinya. Tapi ya nggak ada hal spesifik yang harus dilakukan gitu sih. Iya, menurutku ya nggak apa-apa sih, cuman buat lihat, bukan mempersiapkan mental, lebih ke cari tahu aja nextnya mau ngapain, mau kayak gimana gitu, mau kehidupan FK yang seperti apa, kamu mau kupu-kupu atau kura-kura, kayak cari-cari tahu. Tapi kalau persiapan mental khusus buat jadi anak FK menurutku nggak ada sih, kayak ya udah apa yang datang dihadepin. Berarti selain dipersiapkan mentalnya juga diperlu siapin schedule-nya, rencana ke depannya gitu ya Kak. Nah, boleh tahu gak nih Kak, rate tingkat stresnya Kakak selama menjadi mahasiswa FK sejauh ini dari 1 sampai 10 berapa nih Kak? Oke, kalau aku sih relatif santai ya, kecuali baru-baru ini kecuali baru-baru ini ada hal yang menampar itu. Ya kalau misalnya baru-baru ini mungkin rada naik, mungkin jadi 7 ya, tapi biasanya santuy sih, kayak cuma 3, 2, 3, 4 lah. Aku juga sekitar palingan 3, 4 gitu. Kecuali kalau mau ujian ya mungkin H-1 jadi 10 gitu. Cuman overall kayak santai sih. Mungkin 5. Udah nyampe 5, itu 1 tahun udah nyampe 5 nih, kita nggak bakal tahu ningkatnya gimana ya nggak? Harapannya semakin turun. Harapannya semakin turun. Mungkin ya aku bisa bilang ya stresnya cuma di angka mungkin 4 atau 5, karena setelah itu aku bisa mengeluarkan ekspresiku lewat organisasi, ketemu sama teman-temannya. Jadi kayak jangan beranggapan bahwa semua anak FK itu stres, pasti kayak ya pasti ada lah yang suka-suka kayak organisasi kayak gitu. Ya jadi memang dari Kak Iqbal sendiri ini sudah ada solusinya melalui organisasi itu. Oke, baik, terima kasih Kak Iqbal sudah meluangkan waktunya. Terima kasih ya Angga sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya. Bye-bye linguis. Anak FK itu perlu nggak sih punya iPad? Oh, enggak. Oke, berarti emang tergantung preferensinya masing-masing ya? Berapa nih Nggak dari 1 sampai 10 tingkat stres kamu? Mungkin 50. Oke.